Karena kalau kita melihat kasus-kasus yang bisa dianggap melanggar kode etik, atau bawahan kita melakukan hal penyimpangan dari sisi integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pemilih. Kembali bersama kami dalam talkshow KPU Kebumen Menyapa dari Sapa Jadi Tahu. Pemirsa, legitimasi penyelenggaraan pemilu terkadang sering dipersoalkan oleh beberapa pihak. Dan yang menjadi sorotan adalah penyelenggara pemilu itu sendiri. Namun, sebenarnya ada beberapa unsur dalam penyelenggaraan pemilu. Selain penyelenggara pemilu, juga ada pemilih, ada peserta pemilu. Dan untuk itu, tema kita pada talkshow kali ini adalah integritas pemilih, penyelenggara, dan peserta pemilu, kaitannya legitimasi hasil penyelenggaraan pemilu. Dan untuk itu, kami sudah mengundang narasumber spesial pada pagi hari ini, yaitu Bapak Taufikur Rahman. Beliau adalah Komisioner KPU Provinsi Jawa Tengah. Selamat pagi Pak Taufik. Selamat pagi Mas Danan. Terima kasih atas kehadiran Pak Taufik ke KPU Kabupaten Kebumen. Ya, sama-sama Mas. Pak Taufik, sesuai dengan tema yang sudah tadi saya utarakan, terkait dengan integritas pemilih, penyelenggara, dan peserta pemilu, kaitannya legitimasi hasil penyelenggaraan pemilu. Pak Taufik, bagaimana sebenarnya pemanaan integritas pada unsur penyelenggaraan pemilu ini, baik itu pemilih, peserta pemilu, dan tentunya adalah penyelenggara pemilu itu sendiri? Ya, terima kasih. Jadi kalau kita menilik dari definisi integritas, itu adalah kata-kata yang merujuk pada makna jujur yang membawa kepada kewibawaan. Jadi integritas itu melingkupi seluruh pihak yang kita harapkan ada di setiap proses penyelenggaraan pemilu. Nah, selama ini memang integritas itu hanya ditujukan kepada penyelenggara pemilu. Iya. Itu muncul di dalam undang-undang, misalnya di dalam syarat menjadi penyelenggara pemilu. Memiliki integritas, pribadi yang kuat, dan seterusnya. Nah, sebetulnya integritas itu punya makna yang lebih luas, yang lebih komprehensif. Jadi kalau selama ini kita menuntut hanya penyelenggara yang berintegritas, sebetulnya semua pihak juga harus kita dorong untuk menjadi pihak-pihak yang berintegritas. Tidak hanya itu, integritas juga sebetulnya juga bisa tampak di setiap hal atau setiap proses di dalam pemilu. Contohnya begini, kalau KPU mendesain surat suara, adakah desain surat suara itu sudah mencerminkan berintegritas? Misalnya apa Pak Taufik? Misalnya begini, apakah desain yang dibuat oleh KPU itu membuat pemilih itu sulit menggunakan hak pilihnya? Membuat orang menjadi salah ketika menggunakan hak pilihnya? Menjadi bingung misalnya? Menjadi bingung apalagi. Nah, itu menjadi bagian yang sebetulnya integritas juga gitu ya. Nah, jadi saya ingin mengajak kita memaknai integritas itu tidak hanya orang per orang atau lembaga per lembaga, tapi seluruh prosesnya itu juga menjadi bagian dari yang kita sebut berintegritas. Saya beri contoh lagi, misalnya begini, di dalam pemilu itu ada ruang bagi para pihak yang tidak puas dengan proses atau hasil. Nah, adakah ruang-ruang mereka itu untuk melakukan sengketa misalnya? Sengketa seperti apa? Prosesnya seperti apa? Butuh waktu seperti apa? Nah, proses-proses itu juga harus kita anggap sebagai bagian dari kita membangun
pemilu atau pemilihan yang berintegritas. Misalnya begini, prosesnya itu membuat tidak jelas, ya. Waktunya tidak pasti. Nah, itu menjadi bagian yang sebetulnya juga berintegritas, gitu ya. Iya. Itu yang saya ajak kita untuk berpikir ke arah sana. Jadi melihat mana integritas itu secara lebih komprehensif, secara lebih luas. Nah, kembali kepada proses di dalam pemilihan umum atau pemilihan. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Danang, ada 3 pihak ya di dalam proses pemilu atau pemilihan. Yang pertama adalah penyelenggara, yang kedua adalah peserta, yang ketiga adalah pemilih, ya. gitu ya. Nah, kita ke yang pertama dulu, penyelenggara. Penyelenggara. Inilah yang sering disorot dalam hal berintegritas itu tadi. Yeah. Tidak hanya dalam hal proses rekrutmennya saja, yang tadi secara implisit disebutkan di dalam peraturan perundang-undangan, tapi di dalam kesehariannya juga penyelenggara itu harus berintegritas. Ya. Nah, penyelenggara sendiri itu ada 3. Ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP. Yeah. KPU dan jajarannya sampai TPS, Bawaslu dan jajarannya sampai TPS pula. Hanya DKPP yang ada di tingkat nasional saja. Tapi gitu kan ya. di provinsi juga ada perwakilannya katanya. Ya, itu ada, kalau ada misalnya ada sidang kode etik, ada yang disebut gitu. tim pemeriksa daerah. Oh. Gitu ya. Nah, lah sering yang dipersoalkan integritasnya termasuk itu adalah jajaran KPU dan Bawaslu. Karena DKPP itu yang mengelola atau menjaga ya, menjaga agar KPU dan Bawaslu itu tidak melanggar kode etik. Walaupun kode etik itu juga mengikat juga untuk DKPP. Tapi yang sering menjadi persoalan itu adalah yang ada di KPU dan Bawaslu. Nah, disitulah salah satu hal yang menjadi landasan bagaimana para penyelenggara itu harus berintegritas. Nah, salah satunya diberi rambu-rambu dengan kode etik itu. Untuk di KPU itu ada 4 rambu sebetulnya, ya. Ada kode etik, kode perilaku, sumpah janji, dan fakta integritas. Banyak juga ya. Iya. Lah, itu hanya sebetulnya instrumen saja. Instrumen bagaimana KPU dalam hal ini agar mendorong, mengendalikan bahwa kita sebagai penyelenggara pemilu itu berintegritas. Ya, saya kira itu juga ada di Bawaslu juga sama seperti itu, dan juga di DKPP juga seperti itu. Itu kira-kira, Mas. Iya, itu kalau penyelenggara intinya harus jujur, adil, dan profesional. Ya. Nah, itu tadi terkait dengan integritas dari penyelenggara. Ya. Nah, kalau integritas dari pemilih itu seperti apa, Pak Taufik? Nah, integritas dari pemilih ini begini. Di luar penyelenggara pemilu, tadi ada peserta pemilu, ada pemilih, ya. Peserta pemilu itu bisa partai politik, bisa pasangan calon bisa perseorangan seperti DPD. Kemudian ada pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Nah, untuk pemilih sebetulnya begini. Karena itu adalah hak pilih yang digunakan dalam setiap proses pemilihan umum atau pemilihan, maka secara normatif mestinya mereka menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati dan nurani. Nah, memang di sana kalau kita mau menghubungkan dengan integritas tadi, ada distorsi-distorsi ya sebagai pemilih. Misalnya begini, kalau kita mau bicara normatif, seorang pemilih itu mestinya kalau dia sudah didata, ada kesempatan mestinya dia itu datang menggunakan ke TPS, ya, karena itu hak pilih dia dan menjadi bagian dari seseorang itu berbangsa dan bernegara. Nah, ketika seseorang itu misalnya dia abai terhadap itu atau tidak menggunakan hak pilihnya, saya kira itu menjadi bagian dari penilaian kita menilai pemilih itu berintegritas atau tidak. Atau satu lagi begini, pemilih itu misalnya terpengaruh
oleh hal-hal yang tidak semestinya, yang secara normatif diatur di dalam regulasi. Misalnya terpengaruh dengan money politik misalnya. Itu saya kira menjadi bagian dari bagaimana pemilih itu melaksanakan pemilu dengan berintegritas atau tidak, atau seberapa berintegritas dia menjadi pemilih dalam proses pemilu dan pemilihan. Itu yang pemilih. Kemudian kalau peserta pemilu itu peserta bagaimana, pemilu Pak? begitu juga. Jadi kalau kita lihat, misalnya begini, kita jangan hanya melihat peserta pemilu, baik itu partai politik, perseorangan maupun pasangan calon, itu pada saat pemungutan suara saja. Tapi sebetulnya proses itu kan panjang. Dari bagaimana dia menjadi peserta pemilu ya. Kalau partai politik itu kan dia diverifikasi, mendaftar, dicek, dan seterusnya ya. Kemudian kalau pasangan calon misalnya, dia itu membentuk pasangan, kemudian mendaftarkan atau didaftarkan oleh partainya, mencari dukungan partai politik dulu kan? Ya, dari awal seperti itu sampai dia ditetapkan menjadi pasangan. Nah, adakah proses-proses itu dia menunjukkan berintegritas atau tidak? Secara normatif pula bahwa ada larangan-larangan tertentu yang diberlakukan bagi partai politik atau peserta pemilu. Misalnya dia kalau di dalam pencalonan itu dia menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan menurut regulasi. Gitu ya. Pencalonan kepala daerah misalnya ya, ada hal-hal yang dilarang. Bahkan ada punishment-nya. Nah, disitulah kita melihat apakah peserta pemilu atau pemilihan itu berintegritas atau tidak. Walaupun atau begini, kadang-kadang kita juga sulit melihat itu secara nyata ya. Tapi publik sebetulnya juga perlu diedukasi untuk cermat melihat peserta pemilu, gitu ya. Apakah peserta pemilu itu benar-benar berkualitas, ataukah dia menggunakan cara-cara yang tidak elegan misalnya? Ya, yang tidak baik. Yang itu juga sebetulnya berkaitan dengan integritas pula. Kemudian hubungan dan pengaruh integritas dari ketiga unsur itu terhadap legitimasi hasil penyelenggaraan pemilu itu bagaimana, Pak Taufik? Oke. Jadi kalau saya ambil contoh tadi mengenai tidak hanya orangnya, tapi hal-hal yang berkaitan dengan proses itu juga perlu kita jaga integritasnya. Kalau kita bicara tentang orang atau person misalnya, ketika seorang penyelenggara pemilu melakukan manipulasi angka misalnya, itu sudah melakukan sesuatu yang tidak berintegritas. Pasti itu melanggar etik. Dan kalau bisa jadi itu juga melanggar pidana. Nah, dari situlah kita sebagai penyelenggara pemilu harus menjaga integritas itu. Jadi adakah hal-hal yang kita lakukan itu bisa dianggap sebagai penyimpangan integritas kita? Dan kalau penyimpang kan bisa diproses gitu ya. Bahkan bisa sampai dipecat itu. Iya, dipidana, diberhentikan atau diperingatkan gitu ya. Itu yang ada di dalam proses itu. Nah, tidak hanya itu saja. Ketika penyelenggara membuat jadwal misalnya ya, nah, pastikan bahwa jadwal itu juga jadwal yang berintegritas, gitu ya. Ada tahapan yang pasti. Begitu juga penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu salah satu dilihat integritas atau tidaknya adalah ketepatan waktu. Kalau dia sudah menyusun jadwal, apakah dia juga tepat dalam menjalani jadwal itu? Ya, misalnya begini. Sudah ditetapkan mengenai jadwal pencalonan. Ternyata dia tidak bisa menjalani jadwal itu, maka disitulah integritasnya dipertanyakan. Karena dia sudah menyusun jadwal, ternyata dia tidak bisa menepati jadwalnya. Atau dia tidak bisa melakukan sesuai dengan yang dia inginkan atau yang dia putuskan. Pemungutan suara itu sesuatu yang harus dijaga. Nggak ada istilah diundur jadwalnya gitu ya. Harus sesuai dengan tahapan. Iya, ketika sudah ditetapkan
tanggal pemungutan suara, ya tanggal itu yang harus dipatuhi oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini. Tuh, sahabat pemilih, pemilih juga harus berintegritas. Oke, kita lihat sejenak setelah yang satu ini. Masih bersama kami dalam KPU Kebumen Menyapa, dari Sapa Jadi Tahu. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Taufik dari Komisioner KPU Provinsi Jawa Tengah terkait dengan apa itu dan bagaimana seorang penyelenggara pemilu itu berintegritas, bahkan nggak cuma penyelenggara pemilu, tapi juga pemilih, kemudian peserta pemilu. Jadi ketika unsur itu harus mempunyai integritas untuk menunjang legitimasi penyelenggaraan pemilu. Kemudian Pak Taufik, untuk menjaga bahkan meningkatkan ya integritas dari ketiga unsur tersebut berkaitan dengan legitimasi hasil penyelenggaraan pemilu itu seperti apa Pak Taufik? Ya. Jadi kalau kita bicara integritas, ada hal-hal yang secara formal bisa kita wujudkan atau bisa kita administrasikan gitu ya. Tapi ada hal-hal yang juga itu bersifat kualitatif. Nah, sekarang baru ada yang administratif itu di penyelenggara pemilu. Tadi sudah saya sebutkan, ada di kode etik, kode perilaku, sumpah janji, dan fakta integritas. Sepanjang dia itu sudah memenuhi hal-hal itu dan tidak melanggar, maka secara kualitatif sebetulnya dia sudah melampaui yang berkualifikasi berintegritas. Walaupun kita pahami juga keempat rambu tadi itu juga ada hal yang kualitatif gitu ya, tidak semuanya kuantitatif. Nah, bagi kita penyelenggara, rambu-rambu itu tidak hanya kita jaga, kita patuhi, tapi harus kita tingkatkan. Jadi kalau misalnya kita membuat proses yang salah satu tahapan misalnya, maka kalau kemarin itu sedang-sedang saja, nah waktu-waktu yang seperti ini, waktunya kita untuk coba berpikir bagaimana meningkatkan hal itu. Yang sudah baik, bagaimana kita lebih baik. Yang sudah lengkap, kita lengkapi lagi. Yang belum meluas, kita luaskan lagi gitu ya. Entah itu berupa informasi, berupa kegiatan, dan seterusnya. Yang itu menjadi bagian dari kita menjaga integritas itu, termasuk meningkatkannya. Bagi penyelenggara saya kira perlu juga begini, memahami, meresapi ya hal-hal yang berkaitan dengan integritas itu. Karena kalau kita melihat kasus-kasus yang bisa dianggap melanggar kode etik, maka ada proses DKPP biasanya. Ya, DKPP atau penghukumannya. Maka dari situlah kita bisa belajar, oh ternyata hal-hal itu dilarang atau tidak boleh, maka kita hindari itu dan kita lebih tingkatkan lagi. Nah, berkaitan dengan peserta pemilu dan pemilih, memang ini agak perlu kerja keras lagi. Karena itu tidak menjadi bagian dari yang dikelola oleh penyelenggara pemilu. Nah, kita hanya bisa mendorong atau bisa memberikan tambahan begitu ya. Bagaimana peserta pemilu dan pemilih itu menjadi pihak-pihak yang berintegritas pula. Kalau pemilih ya kita berikan sosialisasi pengertian bagaimana menjadi pemilih yang baik gitu ya. Kalau kepada partai politik atau peserta pemilu ya kita dorong mereka menjadi peserta pemilu yang baik pula.
Artinya sepanjang dia itu tidak melanggar rambu-rambu yang ada, ya saya kira itu sudah cukup berintegritas. Tinggal adakah yang selama ini masih bisa disebut sebagai pelanggaran, maka kita dorong untuk mengurangi hal itu dan menjadi bagian dari kita meningkatkan integritas sebagai penyelenggara peserta pemilu. Saya kira itu, Mas. Jadi Pak Taufik ini kan di KPU Jawa Tengah ya. Berarti mungkin Pak Taufik juga sering ya, nggak henti-hentinya selalu menghimbau kepada jajaran KPU di kabupaten kota ya untuk selalu meningkatkan integritas gitu ya. Pak Taufik, ini kan rencananya kan, jadi pemilu 2024 itu kan pemilu yang cukup kompleks karena akan diserempakkan se-Indonesia, baik itu pemilu legislatif, pilpres, kemudian pemilihan gubernur, dan juga pemilihan bupati dalam 1 tahun yang sama, jadi pemilu serentak 2024. Kemudian harapan dari Pak Taufik ya terkait dengan pemilu 2024 kaitannya dengan integritas tadi, baik integritas dari penyelenggara pemilu, kemudian integritas dari pemilih dan juga peserta pemilu. Itu seperti apa, Pak Taufik? Oke. Menurut saya, integritas itu menjadi sesuatu yang tidak hanya penting, tapi menjadi hal utama dalam kita menyelenggarakan pemilu dan pemilihan, lebih-lebih untuk pemilu 2024. Tidak hanya kita melihatnya itu sesuatu yang serentak di tahun yang sama, tapi juga begini, hal-hal yang berkaitan dengan itu juga perlu kita waspadai, kita jaga dengan cara berintegritas itu. Kalau kita pemilu biasa saja atau pilkada biasa saja yang tidak serentak, boleh jadi kita punya punya perhatian atau energi yang cukup longgar. Tapi dengan serentak ini energi kita itu harus lebih fokus lagi karena itu adalah kegiatan-kegiatan yang padat. Tidak hanya itu, kita menjaga integritas itu. Tidak sekedar kita menjalani sebagai pihak yang harus berintegritas, tetapi dengan pemilu dan pemilihan yang serentak, itu akan menimbulkan atau akan ada situasi di mana integritas itu dituntut. Jadi harus... Contohnya begini, dengan kegiatan yang banyak itu, tahapan itu, berimpitan lagi, maka banyak pula hal-hal yang bisa menimbulkan penyimpangan integritas. Ya. Misalnya apa, Pak Taufik? Misalnya begini, dengan banyaknya orang yang harus kita kelola, dengan kegiatan yang berimpitan, maka muncul pula kemungkinan orang atau bawahan kita melakukan hal penyimpangan dari sisi integritas. Maka disitulah kita sebagai atasan misalnya tidak hanya cermat, tapi kita harus waspada terhadap hal itu. Kita jaga mereka, kita bekali mereka dengan hal yang menjaga mereka untuk tetap berintegritas. Jadi kalau kita padat dengan kegiatan yang padat itu, kadang-kadang kita lengah. Ternyata ada orang-orang atau oknum misalnya yang memanfaatkan situasi itu untuk hal-hal yang tidak baik, yang tidak benar, yang menyimpang. Maka disitulah letaknya pentingnya kita berintegritas. Termasuk kita membina, mengawasi kepada bawahan-bawahan kita, di bawahnya, jajaran kita. Itulah pentingnya bagaimana kita tetap menumbuhkan, menjaga integritas itu khususnya di pemilu 2024. Jadi memang sudah positif rencananya ya bahwa Insya Allah 2024 itu ada dua kali waktu ya. Momen ya. Momen yang ada pertama itu pileg pilpres 1 hari yang sama, kemudian dilanjutkan dengan pemilihan gubernur dan pemilihan bupati 1 hari yang sama. Jadi 2 kali selama 1 tahun. Dan ini kan membutuhkan energi yang banyak ya, terutama dari penyelenggara pemilu itu sendiri ya. Dan itu kan berimpitan. Jadi barangkali di dalam kegiatan yang berimpitan itulah ada hal-hal yang perlu kita jaga dengan berintegritas itu.
Terima kasih Pak Taufik, dan tak terasa sudah sekian lama kita berdiskusi karena batasnya waktu, dan rupanya harus kita akhiri perbincangan kita. Mungkin di lain waktu kita bisa berbincang lebih jauh lagi dengan tema yang berbeda. Oke. Sahabat pemilih, demikian talkshow kita pada pagi hari ini, dan jangan lupa tonton terus talkshow kita berikutnya di channel YouTube KPU Kabupaten Kebumen. Tetap dalam KPU Kebumen menyapa, dari sapa jadi tahu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.